Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kabar kalian? Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh Mardiano. Itu Pak, ini itu pingin lah suruh doa. Baik, baik teman-teman. Kita mulai pagi ini dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sudah, Bapak. Terima kasih Mardian. So, anak-anak hari ini oh iya. Itu semua ya? Ya Pak, hadir semua Pak. Alhamdulillah. Lengkap. Jaga kesehatan anak-anak ya. Punya pancaroba, tetap jaga kesehatan agar kalian tetap di sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anak, Bapak punya yel, tolong diikuti ya. Jadi kalau Bapak meskipun nanti ini waktunya siang, malam, pagi, sore, ya tetap katakan semangat pagi. Jadi kalau Bapak bilang semangat pagi, ya tangannya dikepalkan ke depan, ya bilang pagi. Yes, luar biasa. Begini ya, bisa ya? Iya Bapak? Pak. Iya Pak. Ya. Semangat pagi. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu anak-anak ya. Jadi meskipun sudah siang, tetap semangatnya harus semangat pagi demi menuntut ilmu. Anak-anak, ada materi pembelajaran sebelumnya sudah tuntas ya tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kemarin tugasnya Eri buat iklan apa kamu, Ri? Iklan itu Pak tentang itu S2 itu apa ya? Pak? Oh bukan, yang S2 kemarin siapa yang buat iklan S2? Bukan Pak, itu kayaknya Eva mungkin Pak. Eva ya. Terus yang buat poster ini 17 Agustus kemarin siapa? Bagus sekali tuh. Saya Pak. Oh iya. Pembelajaran tentang teks iklan, slogan, dan poster sudah tuntas, anak-anak. Hari ini kita mulai pada pembelajaran materi pembelajaran yang baru, yakni tentang teks eksposisi. Perhatikan ke layar anak-anak ya. Oke. Pak. Iya. Ini teks eksposisi. Masih di semester 1 anak-anak ya. Kamu pernah baca surat kabar? Pernah, Orang Pak. mungkin? Pernah. Majalah. Pernah baca majalah? Ya, sering Pak. Ya. Kemudian atau baca artikel di HP-mu mungkin? Pernah? Ya Pak. Nah, Kasihannya. Baca WA Pak. iya, nah. Baca WA saja sekali-sekali untuk menambah pengetahuan, Erik. Baca artikel-artikel yang ada di HP-mu, biar nggak baca WA sama game online saja ya, Erik ya. Nah, Iya Pak. di media massa ini anak-anak, kalian dapat dengan mudah informasi. Media massa ini penyajiannya ada yang berupa IC, ada yang kemudian nama. Kalau kalian ingin mengenal lebih dekat dengan teks eksposisi tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dan mudah kamu mendapatkannya. Misalnya ketika kalian menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Misalkan pada saat berdiskusi juga demikian, pernyataan yang berisi pendapat kamu dukung dengan fakta-fakta yang sering kamu lontarkan, itu bisa disebut juga eksposisi anak-anak. Itu.
Nah, coba ini perhatikan gambar ini, semuanya juga perhatikan ya. Apa pendapatmu tentang gambar ini? Coba ini gambar yang pertama ini, gambar apa ini? Orang buang sampah Pak ke Ya, sungai. baik apa tidak? Buang sampah di sungai baik. itu Tidak baik. Baik Pak. baik. Seharusnya bagaimana nih? Dibuang di Seharusnya tempat bagaimana? sampah. Iya. Buang Kalau- di tempat sampah disediakan Pak. Ya, coba Yang di bawahnya. Samsuri ini gambar orang buatan baik apa di toko tidak? Ya. Ya. Nah, patut Baik sekali Pak, dan ditiru apa lanjutkan. tidak? Patut sekali ditiru Pak. Iya. Nah, ya. Kemudian gambar ketiga ini, coba Reva, ini gambar apa ini Reva? Sepertinya mengambil sampah di sungai tak Pak? Oh, Terus dikumpulkan gitu ya Pak ya? itu gambar. Ya, ini pengolahan sampah kemudian untuk diolah menjadi pupuk kompos. Nah, hal-hal seperti ini bisa kalian sampai barangkali ke orang yang masih belum buang sampah ke tempatnya, bisa kalian dengan pakai teks eksposisi ini bisa juga kalian meyakinkan agar orang tersebut mau ya mengolah sampah, tidak asal buang ke sungai. Nanti kalau dibuang ke sungai akibatnya apa, Mardianto? Banjir Pak. Banjir, Pak. Ya, Sungainya mampet Sungai Pak. tersumbat, Pak. iya. Akibatkan banjir Pak. Iya, betul. Iya. Baiklah anak-anak. Materi yang pertama pada bab teks eksposisi ini ya, ini Bapak sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yakni mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang benar. Ya, nah, indikatornya yang pertama kalian bisa menyebutkan pengertian teks eksposisi, kemudian menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga bisa menganalisis pola pengembangan dari teks eksposisi yang nanti kalian baca. Tujuan pembelajarannya ini anak-anak ya, model yang akan kita pakai nanti model pembelajaran berbasis masalah dengan diskusi, penugasan, dan presentasi. Kalian dapat mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran melalui tayangan slide PowerPoint ya dan LKPD, sehingga kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dapat mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berliterasi. Oleh karena itu nanti ketika Bapak menyampaikan materi, tolong silakan juga alat tulisnya ya, bagian dari berliterasi anak-anak. Kalau berkolaborasi nanti bentuknya diskusi kelompok. Ya, Pak. Berikutnya, iya, coba ini kira-kira manfaat dari mempelajari teks eksposisi yang kalian dapatkan apa? Coba dibacakan ini, Eri. Manfaat kita mempelajari teks eksposisi untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang sesuatu melalui argumen-argumen yang kuat dengan tujuan meyakinkan dengar atau pembaca tentang pentingnya suatu permasalahan. Dengan mempelajari Ya. eksposisi, kita akan belajar menyampaikan opini supaya pembaca dapat yakin dengan argumen kita. Betul. Terima kasih itu ya. Jadi kalian nanti bisa menyampaikan opini, termasuk opini kalian tentang pengelolaan sampah tadi. Ya, materi yang pertama anak-anak tentang mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu pengertian teks eksposisi? Yo, siapa yang mau menjawab? Jawab ya. Coba. Ingin coba Pak? Iya, silakan Samsuri. Ya, terima kasih. Menurut saya Pak, mudah-mudahan betul. Teks eksposisi itu adalah teks atau tulisan yang di dalamnya itu mengekspos atau menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin jawaban dari
Samsuri, silakan. Silakan Leni. Teks eksposisi itu teks yang berisi tentang pendapat-pendapat yang disertai fakta-fakta. Oh iya, tepuk tangan untuk Leni dan Samsuri yang sudah mencoba menjawab. Nanti untuk lebih jelasnya silakan kalian simak materi yang akan Bapak sampaikan melalui tayangan PPT ini. Siapkan juga ya alat tulisnya, kalau ada hal yang penting silakan nanti dicatat di buku catatan sebagai bahan nanti kalian berdiskusi. Siapkan, ayo. Kamu, Maimunah, mana bukumu? Ya, Maimunah. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Iya, ya. Bukunya itu dicampur-campur Pak, biasanya paling Iya. Ya. apa itu Pak? Ya, biar tidak melamun, ini Bapak ada tepuk ya, bisa diikuti anak-anak. Jadi nanti waktu Bapak bilang tepuk kaget, silakan kalian begini, tepuk kaget, jor, ekspresinya seperti itu. Silakan kalian ekspresikan dengan ekspresi selucu mungkin ke teman di samping kalian. Ya, coba tepuk kaget, jor, Jor. jor, itu ya. Jadi kalau ada teman yang melamun, kita beri tepuk kaget ya supaya bisa konsentrasi mengikuti. Baiklah anak-anak. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau pengetahuan tentang suatu topik yang disampaikan secara singkat, padat, dan sejumlah pendapat atau argumen serta fakta pendukung. Jadi tidak hanya asal dapat, tapi juga harus disertai fakta pendukung. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan serta menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau gerakan secara langsung agar pembaca menerima atau mengikutinya. Nah, ini ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Kedua, menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, coba dibaca. Kamu, Samsuri, baca. Yang ketiga apa? Ya, Pak. Ciri-ciri teks eksposisi. Ini yang Nomor dilayani satu. dibaca. Oh, Yang nomor itu. semua Pak. Nomor 3. Oh, Nomor 3 memuat kan? memuat pendapat atau gagasan dan fakta sebagai penguat informasi, Pak. Ya, bagus. Yang keempat silakan Heri. Heriati dibaca. Penulisannya Saya, Pak. singkat, jelas dan padat Pak. Iya. Nah, yang terakhir silakan dibaca itu Leni. Apa Leni? Nggak kelihatan Pak. Halo. Nggak kelihatan Pak. Dan memihak. Lain itu yang paling belakang Pak, nggak kelihatan semamar Pak. Kelihatan Samsuri, Pak. Samsuri. Saya baca aja Pak. Saya. Sifat objektif. Oh ya, bacakan yang keras ya. Ya, bersifat objektif dan tidak memihak. Betul anak-anak. Jadi teks eksposisi itu sifatnya objektif tidak memihak. Terus informasinya jelas dan padat. Bahasannya juga harus didukung oleh fakta. Bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang baku, bukan bahasa yang non formal. Itu anak-anak. Nah, ini ada contoh teks eksposisi manajemen pengelolaan sampah. Ini Bapak ambil dari koran ya kemarin. Coba diamati anak-anak. Ya, ini adalah contoh teks eksposisi. Membahas tentang topik apa ini, Eva? Pak, sampah ya Pak. Oh iya betul. Sesuai dengan gambar yang saya tampilkan tadi. Ini contoh teks eksposisi. Jadi seperti ini anak-anak. Kurang lebih seperti ini. Ya. Berikutnya, unsur-unsur teks eksposisi ada 2. Apa saja itu? Ini. Unsur-unsurnya ada 2 Pak. Apa saja Gagasan itu? sama fakta. Gagasan dan fakta. Terima kasih ini. Bagus ya. Nah, ya. Berikutnya
Ini ada penjelasannya anak-anak. Gagasan itu apa? Coba kamu baca, Eri. Halo Eri. Pak Eri ini Iya perlu Pak, ya, gagasan silakan. ini suatu pendapat Pak. Ya, sini Berupa pernyataan yang mungkin komentar, penilaian, atau rujukan. iya betul, terima kasih Erik. Nah, kamu pinter sekali bacanya, lancar ya Erik ya. Dulu padahal kamu kelas 7 gak lancar, tapi alhamdulillah dengan kamu rajin belajar, ini bisa lancar. Kemudian ini contohnya anak. Nah, ya, contohnya pada teks yang berjudul manajemen pengelolaan sampah tadi ada kalimat sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Di sini ada kata bisa dijadikan atau apabila, artinya ini ada syarat ya anak-anak yang harus dipenuhi supaya hal itu bisa terjadi. Karena ini bentuknya masih ide atau pendapat ya. Ini yang mau disampaikan penulisnya, gagasannya bahwa sampah bisa menjadi sumber pendapatan yang bernilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Dalam hal ini, secara tidak langsung, penulis mengajak pembaca untuk menyikapi masalah sampah yang sedang dibahas tersebut. Nah, itu contohnya. Jelas anak-anak contoh gagasan? Jelas, Jelas, Pak. Jelas Pak. Berikutnya, fakta. Coba dibaca Novia. Apa itu fakta? Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan sesuatu yang benar-benar Ya. ada atau terjadi. Umumnya fakta berisi data-data berupa angka, baik waktu, tanggal, tempat peristiwa maupun pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan hingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Iya, terima kasih Novia. Jadi gitu ya anak-anak, fakta itu merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, bukan mengada-ada atau kamu menghayal, kamu jadikan sebagai pendukung pendapatmu. Tidak boleh anak. Jadi fakta ini fungsinya untuk mendukung. Contohnya yang mana Pak? Nah, ini contohnya pada teks berjudul manajemen sampah, penulis memberikan bukti-bukti pendukung. Di paragraf kedua tadi, di sana dijelaskan bahwa warga Kali Abang telah berhasil melakukan pengolahan sampah lingkungan. Nah, jadi itu tidak mengada-ada. Memang betul ada warga Kali Abang yang sudah melakukan pengolahan sampah lingkungan, sudah terjadi. Nah, ya, itu adalah salah satu contoh fakta. Ya, lanjut ke berikutnya, yakni tentang pola pengembangan teks eksposisi. 4 anak-anak. Yang pertama, silakan Maimunah. Apa itu yang pertama? Maimunah. Ya Pak. Yang pertama adalah pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf. Kemudian ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Iya, terima kasih Maimunah. Jadi yang pertama pola umum khusus, atau dulu yang kalian kenal dengan paragraf deskriptif itu yang pokoknya di awal ya, itu pola umum khusus. Nah, Bapak berikan contohnya. Yang kedua, Samsuri, pola apa? Yang kedua, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Iya, terima kasih Samsuri. Jadi suara yang berbeda, tetap kamu nanti penyanyi nih. Ya. Kemudian yang ketiga, pola ilustrasi. Coba bacakan. Husnul, kamu Husnul, silakan dibaca coba Husnul. Ya, Husnul. pola ilustrasi Nah, sebuah gagasan yang terlalu umum, yang terlalu memerlukan ilustrasi konkret. Ilustrasi tersebut
berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman pengolahan pribadi menjadi bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Iya, terima kasih Husnul. Mungkin kamu pindah di depan ya, karena tadi ada beberapa kata yang kamu salah membacanya. Mungkin duduknya agak ke depan ya, pindah ke depan. Ya, tulisan ini bisa terbaca dengan jelas. Pak Mardianto, pola yang terakhir dibacakan Mardianto. Ya. Baik Pak, pola perbandingan untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Ya. Iya, terima kasih Mardianto. Ya, anak-anak supaya kalian lebih paham lagi, ini Bapak sajikan contohnya ya, bagaimana pola pengembangan paragraf pada teks eksposisi. Yang pertama tadi pola umum khusus, ini contohnya ya. Meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Penelitian terbaru dan seterusnya. Ini ya, itu pokoknya ada di awal. Jadi ini polanya pola umum khusus. Kemudian ada pola khusus umum. Itu pokoknya di akhir. Ini tentang fenomena semacam ini, merupakan bukti bahwa remaja saat ini dan seterusnya. Kemudian pola ilustrasi. Ya. Ini pola ilustrasi. Contohnya olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Asalnya dengan berolahraga kita dapat terhindar dari penyakit. Misalnya saja dengan berenang, olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna meningkatkan kesehatan paru-paru dalam bernafas. Selain itu, semua jenis olahraga dapat meningkatkan badan ilustrasikan. Kemudian yang terakhir pola perbandingan, ini contohnya ya. Susu kedelai sebagai sumber protein, tetapi kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan. Nah, ada yang dibandingkan. Jelas anak-anak mengenai pola pengembangan teks eksposisi ini? Benar Pak. Pak, ya, pola khusus umum itu berarti rinciannya atau di depan ya Pak ya? Iya betul, di akhir itu berupa simpulannya begitu Eri. Paham ya Eri ya? Iya Pak. Paham Pak. Ya. Terus anak-anak itu materi tentang mengidentifikasi informasi teks eksposisi ya. Rambut kusam harus dirawat saat disisir, baiknya diikat. Jika belajar selalu giat, tentu prestasi akan meningkat. Nah, seperti Eri yang dulunya membacanya masih belum lancar, sekarang alhamdulillah sudah lancar ya. Selama kalian giat belajar, pasti bisa. Coba. Iya. Coba ya. Tepuk kaget. Dor. Nah, ya gitu ya, coba. Bapak ulangi lagi. Tepuk kaget. Dor. Gitu ya. Konsentrasi. Baiklah anak-anak. Setelah kalian menyimak materi tadi, ya. Ada pertanyaan barangkali yang belum jelas? Sudah jelas ya materinya? Sudah dicatat ya? Sudah Pak. Jelas Pak. Ya, selanjutnya ini Bapak bagikan LKPD yang nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Saya bagi dulu kelompoknya ya. Yang pertama kelompok pertama Erik, Reva, Husnul, Heriati, dan Samsuri. Kelompok yang kedua Nini, Leni, Novia, Maimuna, dan Mardianto. Silakan tempat duduknya biar dulu. Ayo berkelompok. Ya, ayo Reva. Ayo pindah. Ya. Oke, kita yang rapi. Ayo Novi. Ya. Sudah. Baik. Ini LKPD-nya saya berikan ya anak-anak ya. LKPD-nya gambarannya ini juga ya. Nanti dalam pengerjaan LKPD ini Bapak juga akan observasi sikap yang kalian tunjukkan.
kerjasama, tanggung jawab, percaya diri. Nanti Bapak akan berkeliling sambil memantau. Reva, ya, pernah kerjasama Pak Reva, Pak. Iya, nanti hari ini Hari. harus bekerja sama ya. Itu ya. Ini nanti saya amati. Pak, ya. Lihat lembar satu ini yang sudah saya berikan dulu ya. Yang pertama itu kalian harus berdiskusi untuk menentukan teks manakah yang merupakan bagian dari teks eksposisi. Tuliskan juga alasannya. Kemudian yang soal nomor 2 itu kalian harus membuktikan bahwa dua teks yang tercantum itu gagasan umumnya apa, pendapatnya apa, faktanya apa yang ada di teks tersebut. Kemudian kalian tentukan pola pengembangannya. Ya. Manfaatkan sumber belajar yang ada untuk membantumu mengerjakan tugas. Tadi yang sudah mencatat catatan PPT dari Bapak tadi bisa kalian gunakan. Bisa juga pakai buku pakai bahasa Indonesia itu ya. Kemudian silakan ditulis nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ini ada nomor 1 ya anak-anak, ada 5 paragraf itu silakan dianalisis masing-masing. Kemudian yang nomor 2 ada 2 paragraf, ya, 2 teks itu silakan dianalisis. Ya. Kemudian nanti ini yang nomor 1 ditulis teks yang A, eksposisi apa bukan, tulis bukan, ya gitu ya. Bagian eksposisinya mana? Ya, kalau jawab ya, ya mana. Kemudian alasannya kenapa kok disebut teks bagian dari eksposisi. Itu seterusnya sampai yang B. Kemudian untuk yang nomor 2 kalian tulis pokoknya apa, pendapatnya, kalau ada ditulis fakta juga demikian, dan kalian tentukan dianalisis juga pola pengembangannya. Oke Pak. Itu ya anak-anak ya. Iya Pak. Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Oke. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Yang sudah langsung presentasi ya Pak? Iya. Ini saya beri waktu 20 menit ya untuk berdiskusi. Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak, ya. Nah ini kurang 1 menit lagi, ayo waktunya sampai 1 menit lagi ini. Ya. Yang itu Ya bagus ini kelompoknya Erik. Itu ya masuk Pak. Ya. Kelompoknya Erik cepat selesai karena dibagi ya. Ini pendapat. Iya. Yang C itu gimana? Yang 2 itu yang posisi itu. Ayo, mari ini, mana ini? Ya. Batuk terus tuh Ya, ayo, Len, ayo Len. Ayo, Kalian jangan jawab yang mau dulu maju. nih. Len nih ya yang maju ya. Ini. Gantian Len. Ya, yang lantang. itu. Ini aja, Ya. ini aja. Jangan lupa ya ditulis anak-anak dituliskan supaya nanti yang presentasi tinggal membaca saja. Ya, Mai. Meskipun pengerjaannya kalian bekerja sama sudah dibagi, tapi untuk presentasinya cukup satu saja dengan membawa lembar jawaban itu. Iya, Nob. Mendapatkan ya Kita Pak. ya. Ya. Dapat. Terima kasih. Yang maju Yang pertama dari kelompoknya kenapa? Kenapa Erik? Yang maju siapa ini Pak? Ditunjuk apa Pak? Perwakilan. Ya, kalian tunjuk ini dari kelompoknya yang pertama, kelompoknya Erik, siapa yang mau presentasi ini? Saya coba, Ya, saya Pak. weh, silakan dibacakan Betul, Erik. Pak. Ya, untuk soal yang pertama itu yang A itu bukan Pak, karena Ya. tidak ada bagian eksposisi, karena Terus, itu termasuk teks prosedur Pak. ya, terus lanjut. Kemudian selanjutnya itu iya, karena salah satu penyebab terjadinya untuk rasa karena tidak percaya diri Pak. Pola Ya, pengembangan lanjut. umum khusus. Kemudian untuk soal selanjutnya itu tentang mencari depok ya Pak ya. Saya buka jawabannya Pak. Sabar Pak. Tolong diperhatikan jawaban kalian. Kalau ada yang sama, Iya, nanti dikomentari ya, Nah. ya. Dikomentari Pokok- tentang kelompoknya Erik. yang A tidak banyak putra putri Indonesia yang dapat diteladani karena prestasinya, pendapatnya lebih banyak yang mementingkan diri sendiri dan golongan saat sudah berkuasa. Faktanya terlihat sekali dalam jajaran pemerintahan, pola pengembangan, pola umum khusus. Sudah, Iya, itu Pak. Terima kasih.
Tepuk tangan untuk kelompoknya Erik. Bagus sekali. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Erik? Silakan. Kelompoknya Nini, bagaimana dengan hasil pekerjaan kelompokmu? Pak, tadi lihat itu ya kelompok saya. Iya. Sama ya? Sama. Oh iya, Sama. silakan Mar. Apa yang mau disampaikan menanggapi Ya. yang ditampilkan kelompoknya Erik? Ya, benar Pak yang sampaikan Erik tadi. Yang kedua itu, teks kedua itu polanya umum khusus karena diawali dengan sesuatu yang umum baru menuju ke khusus. Iya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Ya. Bagus sekali pekerjaannya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak ya LAPD-nya dikumpulkan. Ya. Oke. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Coba. Siapa yang mau memberikan simpulan? Ya nih, silakan ini. Ya, itu Pak. Yang pertama saya bisa mengetahui mana yang disebut dengan teks eksposisi. Oh Terus, ya. Yang kedua saya bisa menentukan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya dari teks eksposisi. Iya. Yang lain coba, Leni, apa Novia? Apa? Saya Bapak, Ya, Novia. saya bisa ini menganalisis pola Bapak, pola Iya. pengembangan teks ekspresi. Anak-anak, Tempat tadi Pak, pola pengembangannya Pak. ya. Anak-anak, adakah yang masih belum jelas dari materi yang Bapak sampaikan tadi? Sudah jelas? Sangat jelas Pak. Jelas Pak, jelas sekali sudah Pak. Ya, Paham. oke. Terus bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang tidak kalau Bapak pakai PPT? Biasanya kan Bapak Senang sekali Pak. Bagus, Ya, Pak. keren, Pak, keren. lebih bingung dan memahami apa tidak? Paham. Lebih menarik Pak, Ya. menarik. Ya, itu. Nanti insya Allah Bapak di pertemuan selanjutnya juga akan memakai media yang berbeda-beda supaya kalian tambah semangat. Baiklah, ini sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas sebagai tes formatif ya. Kerjakan kemudian dikumpulkan. Silakan ini ya. Tulis jangan lupa nama dan nomor absennya. Silakan. Ini cuma 10 soal pilihan ganda. Waktunya 10 menit. Oke Pak. Sudah ya? Sudah, silakan dikumpulkan anak-anak. Segera kumpulkan. Ayo. Erik juga. Erik. Terima kasih Mau Erik. istirahat ya, Pak. Nah, terima kasih Erik. Nah, baiklah anak-anak, ini nanti akan Bapak nilai. Bagi yang nilainya masih di bawah 70, nanti ada perbaikan dari remedial. Nanti yang sudah di atas KKM, nanti Bapak berikan tugas pengayaan. Nanti selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Sekian dulu ya anak-anak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu silakan Samsuri dipimpin berdoa ya sebagai wujud rasa syukur atas terlaksananya kegiatan. Silakan Samsuri. Ya baik Pak, marilah teman-teman kita akhiri belajar hari ini agar kita bersemangat, kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoanya selesai. Terima kasih Samsuri. Semangat pagi. Pagi. Yes. Luar biasa. Terima kasih anak-anak. Sampaikan salam Bapak orang tua kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Apa waktu tampil ini memang agak glowing ya ini Bu Heri ini, Pak Ma'ruf ini. Lampunya Pak, saya nyalakan semua Pak. Lampunya tidak diterangkan ya. Karena tadi diberi masukan sama Settingnya teman tidak bisa terlalu dinyalakan soalnya lemot. Ya ya. Oh, iya. Bagus Pak Ma'ruf ini. Silakan Bu Ngatmi. Kita sukunya udah selesai ini. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Ma'ruf. Kayaknya saya no comment Pak. Ya, komen saya satu tadi PPT-nya top itu tadi ya.
Ini dosennya aja belum tentu bisa begitu. Terima kasih. Iya. Waktunya Sama-sama. Ya, sama Bu. Kita tidak usah dikomentari. Langsung dilanjut Pak Ma'ruf. Selamat ya, bagus.